Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Puspita Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal listrik dinamis. Baik, untuk soal pertama yaitu kedua baterai pada gambar di bawah adalah ideal. Nilai baterai pertama sama dengan 5 volt dan baterai kedua sama dengan 12 volt. Semua hambatan memiliki nilai 2 ohm. Titik ground pada rangkaian memiliki potensial 0. Nilai dari P1 dan P2 berturut-turut adalah. Baik, pada soal nomor 1 itu kita mengetahui bahwa baterai pertama itu senilai 5 volt, baterai kedua itu 12 volt, di mana hambatan dalamnya itu 2 ohm, hambatan dalam di R2-nya itu juga 2 ohm, dan tadi kan itu di soalnya itu semua hambatan itu bernilai sama ya, jadi baik itu hambatan dalam maupun hambatan luarnya R1, R2, R3 sampai R5 ini sama, yaitu 2 ohm. Dan tadi itu gambarnya seperti ini. Nah, ditanya itu F1 dan F2 secara berturut-turut. Jadi hal yang pertama itu yaitu kita menghitung rangkaian paralelnya terlebih dahulu, yaitu rangkaian paralel pada R1 dan R2, mana kita dapat menuliskan yaitu dengan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, masukkan nilainya hingga kita mendapat ini, dan hasil akhirnya adalah R total rangkaian paralelnya yaitu 1 ohm. Nah, setelah kita mencari ini, maka kita akan otomatis gambar ini akan menjadi seperti gambar berikut ini. Nah, setelah gambar ini sudah kita bentuk seperti ini, maka kita akan lanjut mencari I-nya, yaitu dimana mencari I ini menggunakan hukum Kirchhoff 2, dimana rumusnya yaitu sigma baterai ini ditambah sigma I arus listrik ini dikali hambatan luarnya sama dengan 0. Nah, kita di sini menggunakan loop 1 ya. Nah, karena di sini berlawanan jarum jam, maka kita akan lihat kita mulai dari I per R4. Ini I per R4 karena dia dimulai dari ketemu dengan plus, jadi ditambah baterai 1, lanjut ke sini karena tanda panahnya ke sini ya, jadi dia seperti ini. Nah, sudah itu lanjut ke IR5. Nah, karena dia ketemu minus duluan, ini kan plus, jadi otomatis ini minus, jadi ketemu min baterai 2, lanjut I per Rp, lanjut ke sini ditambah I per R3 sama dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka kita bisa memasukkan angka-angkanya seperti yang diketahui ini. Setelah kita memasukkan angka-angka ini, maka kita akan mendapat hasilnya ini, minus 7 ditambah 7I. Itu ini plus 5 dikurang 12, jadi minus 7 ditambah 7I, ini ditambah, jadi hasilnya ini. Setelah itu kita mendapat ini karena pindah ruas, jadi hasil akhirnya itu I sama dengan 1 ampere. Nah, setelah itu maka kita akan mencari F1 dan F2 dengan menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu dimana P-nya itu sama dengan I per R, bilangannya itu. Nah, setelah itu maka kita akan mendapat seperti ini, I per R, karena dia cuma ditanya P1-nya itu di sini, jadi kita akan mengarah ke sini saja. Nah, karena dia mengarah ke sini saja, ini bentuknya karena dia mengarah ke sini saja, jadi kita akan mencari yang komponen yang ada di sini saja, sehingga kita dapatkan dengan nilai I
Rp sama minus baterai 2. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya tadi. Kita mendapat I-nya tadi itu 1 ampere dan kita mendapat R totalnya itu 1 ohm, sehingga kita bisa menulis sini 1 dan diketahui 1 kali 1 dan diketahui baterai 2 nya itu 12, jadi kita bisa tulis 1 dikurang 12 jadi minus 11 volt. Nah, kita mendapat P1 nya ini min 11 volt. Sedangkan F2 nya dengan cara yang sama, yaitu menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I dikali R, dimana kita akan fokus dengan P2 nya saja, dimana P2 nya itu adalah ini. Nah, karena di sini dia R4, jadi I R4 dikurang baterai 1, sehingga ini hasilnya masukkan sama seperti pada P1 tadi, sehingga kita mendapat P2 nya sama dengan minus 3 volt. Nah, sehingga P1 dan P2 nya itu secara berturut-turut adalah minus 11 volt dan minus 3 volt. Nah, baik, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu dimana perhatikan rangkaian di bawah ini. Itu ada sebuah gambar rangkaian dan ada pernyataannya di sampingnya itu yang pertama I1 nya itu sama dengan 1 ampere. Yang pernyataan 2 itu I2 nya itu sama dengan 1 ampere. Yang ketiga itu selisih potensial antara titik-titik A dan B adalah 2 volt. Yang keempat itu daya yang digunakan hambatan 4 ohm sama dengan 0 watt. Nah, pertanyaannya yaitu pernyataan yang benar adalah, kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu pada soal tadi itu kita dapat mengetahui R1 nya itu 2 ohm, R2 nya 2 ohm, R3 nya 4 ohm, baterai pertamanya 4 volt, baterai keduanya 2 volt. Dan yang ditanya itu tadi pernyataan yang benar. Kan tadi ada pernyataan 1, 2, 3 dan 4 itu yang mana pernyataannya yang benar. Nah, di sini kita akan mengujinya satu persatu, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dari gambar itu. Kita buat gambarnya ulang, dimana karena I nya itu mengarah ke sini, jadi dia ada kayak I masuk, I keluar, jadi tanda panahnya itu mengikuti arah ini, loop-nya itu. Nah, ini karena tanda panahnya ke arah kanan, jadi loop-nya itu ditaruh di searah dengan jarum jam. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita harus menganalisis satu persatu dulu. Jadi kita dapat mengabaikan sebelah sini terlebih dahulu, kita akan mencari sebelah kirinya dulu. Nah, sehingga kita tuliskan, dimana karena dia arahnya ke sini, kita akan menuliskan sini ya. Nah, dia ini plusnya berarti ini minus baterai pertama ditambah IR1 ditambah IR2 sama dengan 0. Nah, ini rumus hukum Kirchhoff 2. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya dimana yang sudah diketahui tadi. Setelahnya itu kita akan mendapat 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 4. Nah, kita tuliskan ke dalam persamaan 1. Nah, setelah menganalisis loop 1 ini, kita akan menganalisis juga di sebelah kanannya, dimana di sini diabaikan, jadi kita akan menganalisis yang di sebelah kanannya aja, sehingga bentuknya sama seperti mencari loop 1 tadi. Loop 2 nya itu rumusnya yaitu sigma baterai ditambah sigma IR sama dengan 0, sehingga kita masukkan dimana kita tadi menganalisis sebelah sini, jadi minus baterai pertama ditambah IR3 ditambah IR2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan lagi angka-angkanya. Setelah itu kita akan mendapat
4I2 ditambah 2I3 sama dengan 2. Pada rumus tadi itu dimana I-nya ini jadi kita pisahkan menjadi sebentuk gambarnya seperti ini. Jadi sigma menggunakan hukum Kirchhoff 1, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, sehingga kita mendapatkan I3 sama dengan I1 ditambah I2, atau I1 sama dengan I3 dikurang I2. Sehingga di sini kita bisa dapatkan 4I2 ditambah 2I3 sama dengan 2 tadi, dimana di sini kita harus langkah selanjutnya itu harus mengeliminasi, sehingga di persamaan 1 itu ada I1 dan I3, sehingga kita masukkan lagi I2 nya ini sama dengan I3 dikurang I1 dari sini tadi. Dari sini setelah kita rombak, maka kita akan mendapatkan I2 sama dengan I3 kurang I1, sehingga kita masukkan, kita turunkan saja ini, sehingga kita kali ini dikali ini hingga dapat hasil ini, dan hasil akhirnya yaitu minus 4I1 ditambah 6I3 sama dengan 2. Ini kita tulis ke persamaan 2. Nah, setelah kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2, maka tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke mencari pernyataan yang benar, dimana kita mencari nomor 1 dan 2 tadi, mencari I1 dan I2 apakah benar sama-sama dengan 1 ampere dengan hasil yang kita cari. Nah, kita eliminasikan saja persamaan 1 dan 2, dimana kita akan mengeliminasi I3 nya. Kita masukkan kembali persamaan 1 dan persamaan 2 nya, sehingga hasilnya ini. Setelah itu karena kita akan mengeliminasi I1 ya, ini adalah I1, jadi kita akan mendapatkan sistem eliminasi. Setelah itu kita coret ininya karena dia ditambah, kita dapat 20 I3 sama dengan 20, I3 nya sama dengan 1 ampere. Nah, ini kita bisa tulis ke persamaan 3. Nah, setelah itu karena kita sudah dapat I3, kita bisa mensubstitusikan ini persamaan 3 ini ke dalam persamaan 1. Jadi kita akan mendapat, kita tulis kembali persamaan 1-nya, dan karena kita mendapat I3 nya tadi itu sama dengan 1, jadi kita masukkan saja, kita ini turunkan 2I2 dikali 1, 4, hingga hasilnya I1 sama dengan 1 ampere. Ini I1 sudah. Setelah kita dapat I1 sama dengan 1 ampere, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari I2, dimana I2 itu bisa menggunakan rumus hukum Kirchhoff 1 tadi, dimana rumusnya tadi itu I1 sama dengan I3 dikurang I2, atau bisa juga kita I2 sama dengan I3 dikurang I1, sehingga kita dapat memasukkan lagi angka-angkanya 1 kurang 1 sama dengan I2 nya sama dengan 0 ampere. Nah, dari pernyataan tadi dimana I1 dan I2 nya itu sama-sama 1 ampere, sedangkan hasil yang kita cari itu I1 nya adalah 1 ampere, I2 nya adalah 0 ampere. Jadi yang sama itu hanya di I1 nya 1 ampere, sedangkan I2 nya berbeda dari pernyataan dan hasil yang kita cari. Oke, selanjutnya kita akan mencari beda potensial antara titik A dan titik B ya. Nah, kita fokus ke pernyataan 3 dulu. Berarti itu kita menggunakan rumus hukum Ohm, di mana P sama dengan I dikali R. Nah, karena dia melewati titik A dan B, jadi ya P AB sama dengan I kali R. Nah, pada gambar berarti dia akan sebenarnya itu ada 2 cara ya, bisa A ke B ini bisa langsung turun saja, atau bisa
diajak muter dulu. Nah, kalau cara yang saya gunakan adalah kita muter melewati baterai pertama, sehingga karena dia tanda panahnya ke kanan sedangkan kita mau menuju ke kiri, itu berarti dia berlawanan dengan garis loop ini, sehingga nanti dia dimana I1 nya itu ke arah kanan sedangkan kita mau ke arah kiri, jadi I1 nya itu sama dengan minus hasilnya nanti. Jadi minus I1 dikali R1, karena dia ketemu tanda plus duluan jadi ditambah baterai pertama, sehingga akan terbentuk seperti ini. I1 dikali R1 ditambah baterai pertama. I1 nya tadi kita dapatkan 1, tapi karena dia berlawanan dengan arus I1 nya tadi, jadi dia akan minus seperti yang saya jelaskan tadi pada gambar. R2 nya itu diketahui 2 dan baterai pertamanya itu diketahui 4, sehingga kita akan mendapatkan hasil PAB nya itu sama dengan 2 volt. Nah, untuk pernyataan nomor 4 itu dia ingin mengetahui apakah daya yang digunakan hambatan 4 ohm itu sama dengan 0 watt, maka kita akan mencarinya terlebih dahulu. Kita akan membuktikan apakah pernyataan itu sama dengan hasil yang kita cari, di mana rumus daya itu sama dengan I kuadrat per R. Nah, karena tadi dia pada hambatan 4 ohm, berarti 4 ohm itu ada di R3. R3 berarti di sini. Berarti I2 nya itu I nya itu bisa kita buat I2 ya. I2 ke sini karena dia searah dengan I2. Jadi dia akan I2 dikali R3 ini. Karena ini I2 kita dapatkan 0, maka kita tulis 0 kuadrat. R nya tadi diminta 4 ohm di rangkaian ketiga, jadi 4, 0 kali 4 sama dengan 0 watt. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada pernyataan nomor 3 dan nomor 4 ini sama dengan hasil yang kita cari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pernyataan 1, 3, dan 4 adalah benar dengan hasil yang kita cari, dan pernyataan nomor 2 itu tidak, karena ada pernyataan nomor 2 tadi I2 nya itu sama dengan 1 ampere, sedangkan hasil yang kita cari itu I2 nya sama dengan 0 ampere. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.